beberapa poin yang menjadi Antisipasi lah, Mas. antisipasi itu tadi ya. Selama itu aman, ambil. Kalau nggak aman, Mending nggak usah lah. nggak usah dulu. Risikonya, Mas, kalau tetangga sama saudara itu lebih besar. Lebih besar. Oke, baik. Kemudian untuk di pertanyaan selanjutnya ya. Boleh, ujian loh ya. Iya, ini munakosah ini. Munakosah. Iya. Ngomong-ngomong munakosah, belum wisuda deh ya. Kalau wisuda belum, Mas. Belum. Skripsi aja masih jalan di tempat, Skripsi Mas. masih jalan di tempat. Ada Doakan yang saja. ngerjain sendiri ya? Belum. Mau jalan di tempat kok, Mas. Jalan di tempat, gerak. Oke, selanjutnya gini. Untuk di usaha sablon ini, mungkin dari teman-teman sahabat anti pengangguran, di sana ada yang tertarik ingin membuat usaha seperti Mas Atha ini untuk di percetakan sablon, kaos dan lain sebagainya. Itu mungkin dikasih tips dalam artian modal awal yang perlu diketahui awal ya, itu apa? Harus tahu soal apa dulu? Kalau untuk sablon, yang penting itu kalau saya pribadi, kalau nanti ada teman-teman penambahan ya monggo. Yang penting kita tahu nama dan jenis kain. Kemudian jenis sablon, kemudian editing mungkin. Tapi kan itu nanti bisa berjalan, Mas. Atau enggak, untuk editing kan kita bisa mengkaryakan orang lain. Oke sih, bener sih. Jadi nggak ada keterbatasan yang menghambat kita untuk memulai usaha kan gitu ya. Kalau untuk jenis kain sendiri ya, kasih sedikit gambaran umum ya, itu ada berapa tipe yang sering diorder oleh teman-teman? Kalau di kami itu rata-rata combat 30 sama combat 24S. Perbedaannya apa? Kalau lebih gampangnya perbedaannya itu tebal sama tipisnya aja. Tebal sama tipisnya. Tapi kalau di tempat kami kita sarankan itu biasanya makanya yang 30S. Itu kan ibaratnya sudah standarnya kaos distro itu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau untuk dibanding kaos yang lain ya, maksudnya kain yang lain ya, combat itu apa bedanya? Kalau combat itu lebih nyaman dipakai, lebih dingin. Kemudian kan bahannya dari katun 100, bukan 100% ya, mungkin mendekati 100%. 99,9. Ya itulah, Mas. Kayak gitu ya. Karena ya untuk kain kita juga masih belajar, Mas, untuk memahami kain. Karena juga perlu banyak waktu untuk memahami kain, jenis-jenis kain. Karena kan perkembangan sablon juga sekarang kan lebih tren tuh, Mas. Iya. Gak perlu manual, tapi sekarang alat pun sekarang ada. Print out ya. Print out langsung di press. Gitu. Kalau Mas Atha sendiri itu pakainya yang apa? Yang manual? Manual ada, pakai mesin juga bisa. Tapi kalau saya sendiri sukanya itu malah yang manual, karena itu kan berlapis ya, jadi itu tebel. Jadi tebel, satu kali gambar itu pun bisa 1 sampai 2 bahkan sampai 3 kali lapisan. Saya pernah itu Mas. Apa? Yang pakai manual itu 7 kali gesut. 7 kali gesut pernah. Tapi rata-rata kan biasanya 3 lah. 3 ya? 3 kali. Nah, ngomong-ngomong tadi udah soal kain. Selanjutnya tadi yang perlu diketahui apa? Proses pembuatan kaosnya dari bahan kain menjadi kaos jadi siap dijual itu dari apa aja? Yang biasanya sih kalau saya ya, Mas, pengetahuan saya, karena kan sebenarnya saya tidak ada basic di sablon. Saya kan ikut orang dulu selama 1 tahun, mungkin kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau pengalaman saya itu biasanya dulu saya itu diajari gambar pola, bikin pola, setelah itu memotong kain menjadi selembar kaos. Kemudian nyetak dulu tuh, Mas, nyetak untuk gambar sablonannya itu. Oh iya dong. Jadi di screen dulu baru dijahit tuh ya, biar enak jadi dipotong sablon baru dijahit. Oke. Nah, proses sablon sendiri ya, ini kan kita punya desain, itu kita apakan?
prosesnya? Kalau untuk desain itu biasanya kita cetak dulu di print. Ya. Setelah itu kita tempel ke apa cetakan sablon itu atau yang sering orang nyebut itu screen itu Mas. Screen ya. Setelah itu kita mungkin Afdruk. apa ya? Belum Mas. Afdruk dulu baru kita tempel gambar, baru kita masukkan ke dalam lampu itu biar menjadi cetakan gambar. Oke. Setelah itu kita semprot, kan jadi itu bentukannya, tapi dipanaskan dulu biar afdrukannya nggak luntur. Oke. Setelah itu kita setting, baru kita kesut. Prosesnya lama Mas untuk kaos. Satu kaos itu pembuatan berapa? Berapa jam? Nah, Kalau dulu saya itu paling Sablonnya lama aja. nyetingnya aja lama loh Mas. Kalau dari saya awam loh, itu biasanya 5 sampai 10 menit. Karena awal Mas. Tapi kalau udah ahli biasanya ya hitungan detik lah mungkin. detik sampai detik. Tapi kalau itu kalau satu warna, kalau 2-3 warna ya itu beda lagi Mas. Beda lagi ya. Oke, baik. Oke, tadi kan udah jadi screen ya. Kayak gitu kita sablonkan itu dengan tintanya ya. Itu kan ada macam-macam tinta juga ya. Yang sering digunakan itu namanya tinta apa? Kalau di tempat kami itu pakainya plastisol. Plastisol. Tapi kalau ada juga ya pakai rubber. Rubber. Bedanya apa plastisol dan juga rubber? Kalau rubber itu bahan dasarnya air. Air. Tapi kalau plastisol itu dari minyak Mas. Bukan karet itu. Ya kalau udah jadi bentuknya kayak karet. Kayak karet. Jadi kalau untuk yang rubber tadi kelamaan itu bisa luntur atau bisa pecah mungkin ya. Karena dicuci. Karena kan bahan dasarnya air itu tadi. Itu selisihnya berapa sih kisaran? Kalau di tempat kami kalau rubber itu mungkin selisih itu 5 sampai 10.000 Mas. Kalau plastisol kan kalau kami harga itu 12 piecesnya 65. Itu pendek. 65 pendek. Teman-teman kalau punya teman atau punya apa geng atau katakanlah apa komunitas ingin buat kaos ada di Salatiga, kita rekomendasikan berada di MS Sablon ya. MS. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya Mas. Oke. Untuk di usaha ini yang menarik itu bagaimana Pak? Kalau usaha, yang jelas tantangan Mas. Tantangan. Karena kan belum tentu toh. Sekarang kita ada orderan. Bulan ini kita rame, belum tentu bulan besok kita rame juga. Ya itu Mas tantangannya. Kemudian sering bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Oke. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Nah, di situ kan kita bisa mendapatkan satu ilmu dan satu pengalaman. Itu yang bisa diterapkan di usaha kita ya kayak gitu ya. Oke, baik. Oke, jadi ini untuk membuat usaha yang baru ya, merintis usaha baru itu kan tentunya kesusahan mencari pasar dan juga bagaimana untuk customer itu bisa kembali ke kita juga. Itu menjadi pertanyaan besar ya. Nah, ini ya dijawab kalau Mas Hal sendiri bagaimana? Kalau di awal itu kan prinsip saya Mas, dulu kan di awal kalau Salatiga itu banyak sablonan sebenarnya Mas. Oke. Dan saya itu kan baru seumur jagung mungkin dan belum ada apa-apanya. Tapi saya itu nggak fokus di satu kota saja Mas, mungkin keunggulannya di situ. Mungkin sama sering menerima sablon yang bijian. Mungkin itu Mas. Karena memang apa ya, yang bijian itu mungkin sedikit yang mau menerima ya. Kalaupun menerima pun harganya mungkin harga kita juga berbeda. Tapi kalau di sini itu berani ambil bijian, tapi harganya tentunya lebih turun dari yang lain. Mungkin. Mungkin. Oke. Tapi untuk harga skip aja Mas. Ya. Langsung datang saja seperti itu ya. Kemudian gini, prinsipnya itu tadi bagaimana untuk customer? Apa yang kamu tonjolkan dari sini selain untuk bijian? Mungkin kualitas Mas. Kualitas.
sama deadline mungkin Mas. Deadline. Dua hal itu ya. Ah, Kualitas dan deadline. Jadi kualitasnya harus bagaimana? Harus oke, sesuai dengan keinginan mereka kayak sesuai gitu. dengan keinginan yang pesan biasanya kalau kami Mas. Kalau prosedur di kami kan kita customer datang minta desain seperti ini, kita desainkan dulu. Setelah kita desainkan, desain itu kita kirim ke customer. Ada revisi atau enggak? Kalau enggak ada, kita dealkan. Setelah deal, baru kita proses. Oke. Seperti itu Mas. Oke, baik. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk sedikit kurangnya untuk di sablon, pengusaha sablon ya saat ini. Kemudian mungkin untuk secara gambaran umum ya, untuk prinsip menjadi seorang pengusaha itu apa pesannya? Prinsip seorang pengusaha. Prinsip apa ya Mas? Nah aku ki nekat sih Mas, nekat sing jelas. Dasarnya nekat iku. Kemudian ya mungkin seperti yang dikatakan Bob Sadino sing tak omongke sampean mau. Bagaimana? Usaha itu jangan dibicarakan, tapi usaha itu silahkan dikerjakan. Mungkin itu aja Gitu ya. Oh. Terus nekat ya. Oh, nekat yang penting Mas. Jadi nggak harus ada modal besar baru buat usaha seperti itu ya. Dengan usaha segitu sedikit ya menurut saya 323.000 itu membuat usaha dan saat ini berdiri bahkan sudah berkembang saat ini kayak seperti itu pasarnya sampai ke luar Jawa dan lain sebagainya ya. Seperti ini pun pasarnya juga besar loh teman-teman ya. Maka dari itu jangan meremehkan usaha sekecil apapun itu pasti suatu saat bakal berkembang sendiri. Bener Mas. Ulet sing bener. Ulet, telaten, nekat. Oke. Oke baik begitu Mas Adha, terima kasih sudah mau berbagi. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat anti pengangguran nanti. Yang dimana nanti seumpama ada yang berminat seumpama belajar ya area Salatiga atau di mana mungkin bisa di sini Nanti bisa 1-3 ngobrol hari lah. kayak gitu ya. Soalnya kayaknya Mas Adha itu lebih sukanya prakteknya ya daripada untuk teorinya. Nah, teori mungkin saya kurang memahami, tapi kalau praktek mungkin bisa lah. Bisa. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ada pesan Kalau untuk pesen untuk sahabat-sahabat yang mau merintis usaha namun ditunda-tunda? ya itu tadi Mas, usaha itu jangan dibicarakan, Jangan tapi silakan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Oke, baik. Dengan modal minim pun mungkin kalau kita nekat insya Allah tetap jalan, tapi ya terbata-bata. Ya itu tantangan. Itu aja sih Mas. Oke. Jangan lupa kepada pemirsa, penonton YouTube Siva siapa Mas? Siva AS. Siva AS, silahkan di like, subscribe, komen, dan share. Oke, baik. Terima kasih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Segera untuk rintis usaha kalian ya. Salam anti pengangguran.